Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Eh, yang terhormat Ibu Pertiwi Ekasari, Kepala Bidang KBP, para Kepala Seksi di bidang KBP, para penelaah keberatan, serta rekan-rekan pelaksana yang saya banggakan. Izin share Bapak Ibu, di sini saya akan membahas sedikit mengenai fotografi menggunakan handphone. Kita di sini cuma sharing aja, dan tidak bermaksud untuk lebih mengungguli Bapak Ibu sekalian dalam hal dunia fotografi. Saya juga masih terus belajar, jadi mohon koreksinya jika ada kesalahan, dan kita sekedar sama-sama belajar, sharing aja di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja bisa ditanyakan. Baiklah, kita akan, saya share screen dulu. Mana ya? Sebentar Bapak Ibu, barangnya di mana ya? Oh ini dia. Nah, terkait foto menggunakan handphone. Tapi sebelum saya masuk ke materi foto menggunakan handphone, saya ingin berbagi dulu sama Bapak Ibu. Ada terkait, ini mungkin ada tadi yang menanyakan, apa itu background di belakang saya ini, virtual background-nya ini apa? Jadi saya mau share, ini biar kita sama-sama tahu, atau mungkin sudah ada yang tahu, kita mengulas kembali flashback, ini suatu kebanggaan Indonesia yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Ya, ini adalah Rafflesia Arnoldi. Mungkin sudah ada yang pernah lihat langsung. Kalau yang belum ada, coba saya akan mengulas sedikit terkait Rafflesia Arnoldi. Ini adalah foto saya beberapa bulan yang lalu di Bengkulu. Rafflesia Arnoldi ini sendiri merupakan tanaman langka ya, tidak bisa dikembangbiakkan, dan juga tumbuhnya berpindah-pindah dan hanya berkembang selama 7 hari, bunganya hanya mekar 7 hari saja. Jadi hingga saat ini bisa dikatakan tanaman ini hanya tersebar di daerah pesisir barat Sumatera, mulai dari Padang, Bengkulu, Bengkulu Selatan, dan ada juga beberapa tempat di daerah pesisir barat Sumatera ya. Yang paling terkenal adalah yang dari Bengkulu. Ini mohon maaf Bapak Ibu, bahasa Inggris saya ini kacau. Saya ini proyek saya terkait Rafflesia Arnoldi. Jadi saya mau share seperti apa sih Rafflesia Arnoldi itu. Rafflesia Arnoldi itu bisa dikatakan bunga yang paling besar yang ada di dunia. Panjangnya itu diameternya bisa sampai dengan 1 meter. Dan perlu diketahui bahwa tanaman ini adalah parasit. Tanaman ini tidak bisa tumbuh sendiri, tapi tumbuh di inangnya. Nah, ini ada gambar batang ini. Ini adalah inangnya. Dia tumbuh di inang tanaman lain. Saya lupa nama tanamannya, tapi tanaman itulah yang bakalan ada calon Rafflesia Arnoldi-nya biasanya. Nah, ini bentuk dalamnya Rafflesia Arnoldi. Tanaman ini sering disebut juga bunga bangkai, tapi tidak seluruhnya benar menurut saya, karena bunga bangkai itu ada yang ukurannya besar, dan itu bisa dikembangbiakkan. Saya lupa nama ilmiahnya, tapi Rafflesia Arnoldi ini berbeda sekali dengan bunga bangkai, dia hanya bunga saja. Ini bentuk dalamnya, ada banyak serangga, terutama lalat yang masuk ke dalam sini, dan nanti biasanya lalat ini akan mati karena dia itu sebenarnya menyebarkan racun ya, yang bau itu, yang memang bau bangkai racunnya. Nah, ini seperti ini bentuk bawahnya, bentuk sampingnya Rafflesia Arnoldi itu. Awalnya dia berbentuk bulat. Ini bunga ini saya ambil di hari pertama Rafflesia Arnoldi mekar. Nah, ini bentuk secara garis besarnya di keseluruhannya. Dia tumbuh di hutan-hutan pedalaman Bukit Barisan di Bengkulu. Jika Bapak Ibu ingin ke sana, datanglah di musim-musim hujan seperti saat ini. Akan ada di sepanjang jalan di Kepahyang. Nah, seperti ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah penempatan di Bengkulu. Saya yakin pasti sudah tahu di mana Rafflesia Arnoldi ini adanya. Rafflesia Arnoldi ini banyak tumbuh di sepanjang jalan Kepahyang. Kalau orang Bengkulu ngomongnya itu di gunung. Jadi jalan ini muter-muter, berkelok-kelok. Ya mungkin kata orang ada mabuk kepayang itu, ya mungkin kayak gini ya. Karena
Kalau orang nggak biasa pasti mabuk di sini, karena jalannya memang selalu muter sampai akhir. Nah, penandanya seperti ini. Ada bacaan Rafflesia baru mekar. Bisa di situ akan ada penjaganya seperti ini. Penjaganya kita tinggal datang saja ke sana, dan biasanya bapak-bapak ini tidak mau dibayar untuk kita datang ke sana. Mereka biasanya berjualan durian atau sarang semut. Silakan Bapak Ibu beli sarang semut atau durian yang mereka jual. Oke, itu share saya tentang Rafflesia arnoldi. Saya akan lanjut ke materi utama saya. Ini materinya. Kok mau ya? Nah, ini foto menggunakan handphone. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rahman Andriansa. Saya orang yang belum lama berkecimpung di dunia fotografi, tapi sedari kecil orang tua saya memang juga senang motret. Jadi saya sudah terbiasa dengan kamera sejak kecil. Walaupun zaman itu mungkin tustel, ada cukup banyak tustel ya saya yang saya rusakin dari kecil ya. Ini beberapa prestasi fotografi saya. Saya pernah yang paling besar itu saya pernah juara 1 lomba di lomba foto yang mengadakan itu Kemenq RI bekerja sama dengan PT Serana Multi Infrastruktur pada tahun 2019 untuk foto ini. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat foto ini terpampang di baliho-baliho di Kota Palembang. Foto ini memang cukup banyak digunakan oleh pemerintah Kota Palembang dalam mempromosikan LRT-nya. Jika Bapak Ibu melihat foto LRT dengan waktu menunjukkan pukul 10.15, insya Allah itu foto saya. Mengapa harus motret? Kalau saya pribadi mengatakan mengapa harus motret, itu ada 3 menurut saya. Pertama, motret itu adalah cara termudah untuk menghentikan waktu. Yang kedua, untuk koleksi. Yang ketiga, untuk menghasilkan uang. Kita lihat dari sini. Ini contohnya, foto ini menghentikan waktu. Foto ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu. Ini adalah foto dari Kevin Charter pada tahun 1993. Kalau saya tidak salah ini di Sudan atau di Afrika. Foto ini sangat populer. Ada foto seorang anak yang terlihat di belakangnya ada seekor burung besar, burung pemakan bangkai yang seakan-akan sudah bersiap untuk menyantap anak tersebut. Foto ini sangat bersejarah karena pada tahun 94 atau 95, Kevin Charter bunuh diri karena foto ini. Dia merasa sangat bersalah karena mempublikasikan foto tersebut, dan foto ini sangat menyentuh sekali. Orang banyak mengatakan bahwa Kevin Charter tidak berusaha menolong anak tersebut. Sebenarnya tidak. Kevin Charter itu sempat menolong anak tersebut. Kevin Charter mengambil foto ini dari bawah pohon, dan setelah dari mengambil foto itu, dia sudah sempat mengusir burung ini. Dan itulah kenapa foto ini bisa menyampaikan pesan berbagai pesan gitu. 1001 pesan bisa disampaikan oleh sebuah foto. Karena sebenarnya anak ini dari seluruh frame-nya, di sebelah kanan anak ini adalah tempat mengambil makanan. Jadi sudah dekat sekali. Burung ini mungkin tidak bertujuan untuk memakan anak ini. Mungkin menunggu makanan yang ada di sebelah kanan anak ini, ada makanan banyak. Dan anak ini memang sedang menunggu antri. Tapi karena Kevin membuat framing dalam foto ini, jadi seakan-akan anak ini akan dimakan oleh burung pemakan bangkai ini. Selanjutnya untuk koleksi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya dengan Bapak yang ada di depan ini. Ini Bapak M. Ismiransyah MZen, kakak kita beberapa tahun yang lalu sebelum Pak Imam. Beliau ini sangat sering sekali mengajak selfie. Mungkin kalau yang sudah ada di Kanwil di saat Pak Randy menjadi Kakanwil sudah tahu bagaimana karakter beliau. Terkadang setelah beliau marah, beliau mengajak kita untuk selfie dan tersenyum. Itu luar biasa sekali ya senyumnya. Karena setelah dimarahi kita harus senyum dan selfie. Sebenarnya kalau saya pribadi melihat Bapak ini secara tidak langsung mengambil foto selfie ini adalah untuk mengenali seluruh pegawainya. Dari foto-foto ini ada banyak sekali foto beliau ini yang selfie. Saya rasa ini akan dimanfaatkan beliau untuk melihat siapa saja sih pegawai atau bawahannya. Mungkin salah satu cara beliau untuk knowing your employee ya, seperti itu.
Terus yang ketiga adalah untuk menghasilkan uang. Ini foto saya yang dijual di Getty Image, harganya cukup lumayan, sekitar $500 untuk ukuran besar. Ini jualan saya di Getty Image. Mungkin Bapak Ibu kalau nanti ada yang pengen jualan foto juga di Getty Image bisa menghubungi saya, untuk saya bantu untuk ajarin deh, gampang karena jualan di sini. Karena sia-sia saja, percuma saja kalau foto cuma disimpan aja nggak apa-apain. Selanjutnya, kualitas foto dari HP sekarang sudah setara dengan kamera, asalkan ada 2 syarat menurut saya pribadi. Pertama, cukup cahaya. Yang kedua, objek tidak bergerak cepat. Nah, cukup cahaya. Jadi, kenapa cukup cahaya? Yang membedakan antara kamera handphone dengan kamera DSLR atau mirrorless yang biasa adalah sensornya. Ukuran sensor dari kamera DSLR atau kamera mirrorless itu sangat besar. Yang biasa digunakan orang itu yang full frame, itu ukurannya 35 mili. Itu setara dengan ukuran film. Kalau Bapak Ibu dulu pernah ada di zaman film, atau to style gitu ya, itu ada klise. Nah, selebar itulah ukuran sensornya. Jadi, untuk menyerap cahaya itu sangat mudah sekali. Lain dengan handphone. Tidak ada handphone yang kameranya sangat besar, pasti sebesar ini kamera handphone ini. Dan ya dengan ukuran sensor yang kecil ini, kemampuan untuk menyerap cahaya atau memasukkan cahaya dalam sensor itu tidaklah sebanyak apabila sensornya besar. Karena jangan sampai kita lupa bahwa fotografi itu artinya adalah melukis dengan cahaya. Fotografi. Jadi gimana kita mau melukis apabila cahayanya tidak bagus atau cahayanya tidak bagus. Selanjutnya, nah ini. Tadi saya sudah mengatakan bahwa foto kamera handphone itu sudah sama hasilnya dengan kamera DSLR atau kamera full frame apabila cukup cahaya, dan yang kedua, objek tidak bergerak cepat. Ini foto bukan foto saya, ini yang mengambil fotografer kawakan Indonesia, Arba'in Rambe. Ini foto dari dalam pesawat, ini pesawat Wings. Ini saya tidak tahu, ini diambil sekitar tahun 2016 atau 2017. Arba'in Rambe mengatakan bahwa foto dari handphone itu tidak bisa mengambil objek yang bergerak cepat. Ini contohnya Arba'in mengambil foto baling-baling pesawat Wings, dan di sini bisa kita lihat baling-baling pesawat ini walaupun sudah diambil dengan shutter speed yang sangat cepat, itu tidak bisa terbekukan dengan sempurna. Ini dia ada yang tidak lurus bentuknya ya, ada yang tidak proporsional, tidak sebagaimana seharusnya bentuk baling-baling pesawat. Terus selanjutnya, bagaimana memaksimalkan kualitas foto dari handphone? Menurut saya, pertama kita harus memotret di pagi atau sore hari. Yang kedua, jangan lupa membersihkan lensa sebelum memotret. Kita lihat ini Bapak Ibu, ada 2 foto. Pertama ini dengan cahaya yang keras di pagi hari. Yang kedua ini saya mengambil di siang hari, dan ini tanpa cahaya matahari langsung. Kita bisa bandingkan kedua foto ini. Ini kedua foto ini sama-sama air terjun. Satu di Pagar Alam, satu di Muara Enim. Keduanya foto saya. Kita lihat foto yang di Pagar Alam ini, karena diambil di pagi hari dan saat cahaya keras, maksud saya cahaya keras itu tidak mendung ya, itu akan ada cahaya ilahi kalau saya mengomongkan ininya, itu sangat lebih 3 dimensi gitu ya fotonya dibandingkan dengan yang suasana mendung dan siang hari. Itu kalau bisa dikatakan flat. Foto ini flat, tidak ada kontrasnya, ada sedikit tapi tidak banyak highlight dan shadow-nya. Bandingkan dengan yang ini, highlight-nya itu sangat banyak. Highlight itu yang bagian terangnya, shadow-nya bagian gelapnya. Itu bisa dilihat foto ini lebih berdimensi bandingkan dengan foto selanjutnya. Nah, yang kedua tadi saya katakan, jangan lupa untuk membersihkan lensa kamera handphone. Coba Anda bandingkan, Anda memfoto menggunakan kamera handphone, langsung jepret saja, dan yang keduanya Anda bersihkan dulu, entah itu pakai tisu, entah pakai baju dan sebagainya, lensanya, dan potret kembali objek yang Anda potret. Bandingkan hasilnya. Dan pasti beda. Hasil yang kedua pasti lebih baik daripada hasil yang pertama. Kadang orang sering lupa. Mengapa foto si A lebih bagus daripada foto si B, walaupun kameranya sama-sama ya kamera handphone. Kadang orang tidak prepare dengan hal tersebut. Tidak prepare dengan cahaya dan tidak prepare dengan untuk membersihkan lensa kamera handphone. Sebagaimana kita ketahui, handphone ini sering dipegang-pegang, terkena tangan. Apabila kita nelpon juga, kalau kamera depan itu terkena keringat atau ya minyak kulit,
itu hasilnya sangat jauh berbeda. Terus selanjutnya adalah mengambil foto versus merekam video. Kalau mengambil foto, itu kita bisa portrait atau landscape, tidak masalah. Tapi kalau merekam video, harus landscape. Mengapa demikian? Karena format video itu memang seharusnya landscape. Kalau Anda perhatikan, coba misalkan Anda mengambil video portrait tegak seperti ini, dan Anda lihat nanti hasilnya, akan ada cropping sebelah kiri dan kanan dari video Anda. Ya, bentuknya itu lucu ya, ada kiri kanannya itu kosong gitu. Jadi yang benar itu harus landscape. Walaupun Instagram sudah menyalainya dengan status dan WA juga, status itu bisa digunakan format tegak dan hasilnya tidak ada potongan kiri dan kanan. Tapi sebaiknya itu kalau untuk merekam video harus landscape. Terus menghasilkan uang dari kamera handphone. Yang pertama kita ikutkan lomba foto. Yang kedua kita berjualan stok foto yang seperti saya lakukan. Nah ini foto ini punya teman saya, Sofian Effendi. Foto ini diambil menggunakan kamera Oppo dan foto ini juara di lomba foto Oppo tahun 2020 kemarin. Sofian Effendi mendapatkan uang 100 juta rupiah atas foto ini. Luar biasa sekali. Foto ini diambil menggunakan kamera Oppo Reno, kalau saya tidak salah, Oppo Reno 3. Anda bisa searching IG-nya di Galan 999. Dia juga bisa dikatakan macan lomba, karena sering sekali memenangkan lomba foto. Selanjutnya ini ada foto orang Rusia. Ini diambil menggunakan Xiaomi. Ini lomba foto Xiaomi memang. Foto ini dihargai 10.000 US dollar. Saya juga tidak tahu, ini luar biasa sekali. Foto ini mengambil petir yang ada di pembangkit listrik. Saya tidak tahu apakah ini petir, apakah ini listrik yang memang ada dari pembangkit listrik ini. Saya tidak mengerti. Yang jelas foto ini sangat wow ya kalau menurut saya, dan bisa memenangkan hadiah 10.000 US dollar itu ya wajar menurut saya karena foto ini bagus. Selanjutnya tadi berjualan foto. Saya berjualan foto ada di Shutterstock, ada di iStock, ada di Getty Image, ada di Alamy, dan masih banyak lagi yang lainnya. Foto apa yang bisa masuk di Shutterstock contohnya, atau di situs-situs jual foto yang lainnya, itu tidak sembarang foto. Bapak Ibu tidak perlu khawatir apabila saya memotret dan foto Bapak Ibu akan saya jual, tidak akan. Karena foto-foto yang akan masuk itu sudah diseleksi kualitasnya, terus apabila itu ada orangnya, itu perlu namanya rilis dari Bapak Ibu, karena foto tersebut akan dijual. Berbahaya apabila tidak ada rilis dari Bapak Ibu. Jadi biasa saya mengambil itu foto-foto makanan, terus ya foto-foto buah, foto-foto ya tidak ada orangnya. Karena apabila ada orangnya itu sulit kita untuk mengaksesnya. Kita perlu rilis, pokoknya ribet dan itu susah untuk disetujui. Ini contoh selain foto juga video. Saya punya footage juga yang dijual di Shutterstock. Satu footage itu bisa dihargai $79 di Shutterstock. Footage itu adalah video. Ini contoh footage saya yang dijual di Shutterstock. Selanjutnya adalah edit foto. Bagaimanapun juga, pengeditan itu penting ya dalam dunia fotografi. Bohong apabila ada orang yang mengatakan fotonya tidak diedit, langsung dikeluarin gitu aja, pasti hasilnya tidak maksimal. Tapi perlu digarisbawahi bahwa foto yang bagus itu memang sudah bagus sebelum diedit. Jika foto tidak bagus dari awal, mau diedit bagaimanapun hasilnya tidak akan maksimal. Selanjutnya, di sini ada beberapa aplikasi yang saya sarankan untuk mengedit foto, seperti Snapseed, ada Photoshop, ada VSCO, dan Adobe Lightroom Mobile. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengedit foto-foto Anda. Nah, ini contoh foto saya. Ini foto before edit, dan ini after edit. Jadi foto ini sebenarnya memang sudah ada terlihat gambar padinya, terus gambar mataharinya. Jadi memang sudah bagus. Jadi ketika kita edit, itu kita hanya menaikkan shadow-nya. Jadi biar tidak gelap aja bawahnya, dan kita menurunkan highlight biar langitnya lebih kelihatan. Itu saja yang dilakukan, dan foto tersebut sudah jadi gitu. Mungkin itu saja sharing dari saya. Ada sebuah quote dari saya, fotografi adalah melukis dengan cahaya. Bagaimana foto mau bagus bila cahayanya saja tidak bagus? Saya rasa sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahmat atas paparannya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung saja Bapak Ibu open mic atau melalui chat. Persilakan. Bapak Ibu, kalau ada yang kita mau sama-sama diskusikan atau ada yang mau ditanyakan. Apakah misalnya, ya silakan Bu. Ya, silakan Bu Anifah. Atas sharingnya ya. Yuk. Tadi kan Rahmat mengatakan bahwa foto yang bagus itu yang dilakukan pada pagi atau sore hari. Benar. Kalau siang hari bukannya malah lebih bagus, Mat, kan ada matahari ya. Nah, itu mungkin bisa share pengalamannya ya. Oke, oke, siap Bu. Oke, makasih Bu Anifah. Jadi begini Bu, Indonesia ini adalah negara khatulistiwa, yang mana apabila siang hari matahari itu tepat berada di atas kepala. Ketika kita motret siang hari, memang benar cahaya itu sangat melimpah Bu ya, sangat banyak. Tapi karena posisi matahari itu di atas, jadi arah cahaya itu dari atas ke bawah. Ketika kita motret dari depan, wajah kita tuh akan gelap Bu, karena cahayanya dari atas Bu. Nah, lain hal dengan negara-negara lain yang tidak berada di khatulistiwa, sangat mudah sekali fotografer-fotografer profesional itu untuk mendapatkan foto-foto terbaik, asalkan tidak mendung saja, agar gambarnya tidak flat, pasti fotonya bagus. Tapi kalau di Indonesia, karena kita itu untuk mencari cahaya samping Bu, cahaya samping adanya di pagi atau sore hari. Jadi kalau pagi itu dari jam 6 sampai pukul 9 pagi, kalau sore dari jam 3 sampai 6 sore biasanya. Itu ada golden hours sekitar pukul jam 6-an atau ya jam 6 pagi atau jam 6 sore, itu cahaya terbaik. Tapi yang penting intinya seperti itu. Pertama tidak mendung, yang kedua cahayanya dari samping Bu. Jadi ketika kita motret dari depan, cahayanya samping jadi ya wajahnya kelihatan. Atau kita motret dari samping untuk mendapatkan shadow ya bagian gelapnya agar 3 dimensi, ambil dari samping, dan yang sebelah sini ada highlight-nya, ada shadow-nya di sebelahnya. Jadi kadang-kadang orang lupa dengan cahaya tersebut, karena bagaimanapun juga fotografi itu adalah melukis dengan cahaya. Bagaimana foto bisa menjadi bagus apabila cahayanya tidak bagus. Mungkin itu kali Bu. Bagaimana Bu? Makasih Mat. Iya Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Izin nanya Mat? Iya silakan Mbak Nurita. Kalau kita pakai foto pakai handphone gitu ya, gimana posisi yang baik? Misalnya kita foto di luar ruangan gitu ya, gimana kita mengarahkan kamera kita itu supaya dapat foto yang cahayanya bagus gitu Mat? Gimana kita harus ngakalin misalnya, oh ini agak misalnya nggak kayak Rahmat bilang tadi, katakanlah kata Rahmat bilang tadi pagi atau sore gitu ya. Kita gimana? Apakah cahayanya dari mana? Terus kameranya diarahin kemana gitu loh. Nah itu bisa di-share nggak Mat? Boleh Mbak. Makasih Mat. Oke Mbak. Benar sekali Mbak. Jadi kita dalam motret itu harus memperhatikan dari mana arah cahaya datang. Jadi ketika misalkan kita mengarahkan kamera, cahayanya datang dari depan kita, misalkan dari depan kita. Jadi jangan sampai kita buat objek itu dari malah berlawanan cahaya. Pasti dia backlight. Karena bagaimanapun ketika kamera dihadapkan dengan cahaya dari depannya, pasti backlight. Orang objek yang di depannya pasti bakalan gelap. Jadi usahakan cahaya samping, itu side light namanya. Jadi misalkan cahaya dari sini, cahayanya dari sini, kita akan motret jangan dari sini berarti. Jadi cahayanya dari samping. Nanti ada efek 3 dimensi. Perhatikan kalau misalkan ada ini Mbak, foto-foto Darwis Triadi, pasti 3 dimensi. Jadi ada highlight di sebelah sini dan shadow sebelah sininya. Terus kalau misalkan motret Mbak ya, motret anak-anak, itu kadang kita kan repot ya motret anak kecil. Nah, jadi usahakan kalau menggunakan handphone, baik menggunakan handphone atau kamera pun, usahakan itu harus sama rata dengan wajahnya, Mbak. Jadi tidak ke bawah seperti ini atau ke atas. Memang ada beberapa option, misalkan kita pengen melihat mengeluarkan orang itu lebih tinggi kelihatannya. Kita bisa dari bawah, kita agak nyungak kalau orang Palembang ngomongnya, ke atas kameranya, itu akan terkesan lebih tinggi objeknya. Apabila pengen lebih rendah, kita dari atas, itu bisa juga. Jadi tidak ada masalah Mbak terkait angle. Yang jadi masalah besar adalah cahaya aja Mbak. Kadang-kadang orang tidak prepare dengan cahaya. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah memotret ketika cahaya flat. Itu jarang sekali, kecuali kayak tadi di Bedegung, saya udah jauh-jauh ke Bedegung, taunya flat. Cahayanya tidak ada cahaya matahari. Ya mau nggak mau daripada nggak dapat apa-apa, saya potret juga Mbak. Itu aja kali Mbak. Gimana Mbak Dorita? Kapan misalnya kita itu perlu pakai cahaya dari handphone gitu Mas, supaya misalnya
pada posisi yang bagaimana sih misalnya kita harus bantu dengan cahaya dari handphone? Oh, dari flash ya maksudnya? Ya, dari flash handphone. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita malam hari gitu Mbak ya, mau nggak mau ya kita pakai flash. Kalau misalkan mau dipakein flash juga nggak apa-apa. Tapi ya hasilnya pasti tidak akan semaksimal dari menggunakan handphone dari kamera. Karena kalau saya pribadi pun misalkan motret dokumentasi di lantai 5, saya tidak pernah mengadakan flash langsung ke wajah ke orang yang saya foto. Karena tujuan saya menggunakan flash adalah saya membonceng cahayanya ke atas. Itu tujuannya biar tidak langsung cahaya itu menyebar ke objeknya. Tapi kalau misalkan dari handphone, ya kalau misalkan malam mau nggak mau juga gunakan saja flash, nggak masalah Mbak, nggak masalah. Malam ya. Kalau siang kapan kira-kira kita bisa? Kalau siang, kira-kira ini perlu nih bantuan flash. Oh ini udah cukup gitu ya. Gimana sih ngeliatnya gitu loh? Okay. Dalam tips-tipsnya untuk ngeliat gitu. Oke Mbak. Jadi kalau misalkan kalau siang hari kita pengen menggunakan flash juga nggak masalah sebenarnya sih. Tapi ya kalau menurut saya pribadi jangan diarahkan langsung ya. Kalau kamera handphone, ada teman saya yang buat gitu ya. Dia tuh pakai kertas Mbak. Ditaruh kertas di sini, agak naik gini. Dan itu diarahkan ke atas gitu. Jadi nggak keras Mbak ini flashnya. Kalau flash ini keras, kena objeknya itu tuh gimana ya? Dia tuh langsung kayak gitu kayak. Nah, gitu kali Mbak. Semuanya tuh nggak ada lagi bayangan di mana, terus ada yang highlight-nya di mana. Jadi semuanya jadi highlight, jadi wow gitu. Jadi putih. Mungkin gitu aja Mbak. Bebas sih sebenarnya Mbak. Nggak ada yang salah dalam dunia fotografi, nggak ada yang salah. Praktis banyak ya. Iya. Iya. Oke, thank you Rahmat. Nanti kita berfoto kali ya. Oh siap Mbak. Nanti saya bantu kalau ada. Makasih Rahmat. Oke. Lanjut. Ada lagi Bapak? Rahmat. Gimana Kak? Iya, silakan Kak Iswadi. Wah, ini YouTuber kita nih harus subscribe Ibu ya. Bapak Ibu harus subscribe. Ya, dia perlu dia nih. Gimana Kak? Tadi kan kalau Rahmat bilang kan kalau fotonya pagi sama sore hari itu kan foto ya. Apa berlaku juga untuk video ya? Itu satu ya. Iya. Yang keduanya setting otomatis kamera itu bagaimana sih? Kalau rata-rata kita kan yang nggak ngerti fotografi adalah ngikutin setting otomatisnya. Apakah beda hasilnya? Maksudnya setting otomatis itu kalau untuk orang profesional memang lebih bagus setting manual atau seperti apa? Itu dua itu. Terima kasih. Oke, makasih Kak. Kalau untuk video sebenarnya sama saja Kak konsepnya. Baik itu fotografi atau videografi, karena kita itu main sensor kayak dari kameranya ada sensor, dan sensor itu sensitif terhadap cahaya. Jadi bagaimanapun kita tuh harus prepare dengan cahaya. Kalau videografi, kalau mau bagus, kalau Kakak pernah lihat orang ngambil video wedding, itu jarang sekali ngambilnya siang hari, kecuali memang ada efek tertentu atau memang keinginan klien dan sebagainya yang kita tuh pengen kelihatannya siang atau gimana. Tapi kalau misalnya yang biasanya nih kayak kalau kawan-kawan saya sering ngambil project itu pasti pagi atau sore Kak ngambilnya. Dan kalau untuk project-project wedding itu benar-benar disiplin biasanya Kak mereka dengan waktu fotografer itu atau videografer itu. Jadi kapan ketika wah ini pas jadi lagi bagus baru diambil shoot Kak. Nah, jadi kalau misalkan mau ngambil siang nggak masalah Kak. Nah, karena di dalam dunia videografi atau fotografi ada satu hal namanya decisive moment. Decisive moment itu adalah momen yang tepat gitu Kak. Jadi ketika misalkan ada, ini kita berbicara lomba foto Kak ya, karena saya sering ikut lomba Kak ya, dan jarang menang Kak. Jadi itu kalau misalkan di dunia foto atau videografi ada namanya decisive moment. Jadi kalau misalkan ada kejadian Kak, peristiwa, dan ini penting sekali, entah apa gitu Kak ya. Nah, ketika kita tidak perlu lagi Kak, ya dengan namanya cahaya dan sebagainya kita pikirkan, jepret saja Kak, karena ini momen-momen mahal, karena momen itu mengalahkan segala sesuatunya Kak, momen. Karena nggak bisa kita, wah ini lagi cahaya nggak bagus nih, nah, ya momennya lewat Kak. Momennya lewat, jadi itu ada dalam dunia foto atau videografi itu ada satu hal namanya decisive moment, dan ketika itu didapatkan, kita tidak peduli mau seperti apa itu, langsung gas Kak, hajar. Yang kedua tadi apa Kak? Lupa saya Kak. Oh ya, setting otomatis. Kalau settingan itu Kak, kita kan berbicara tentang handphone Kak ya. Selama ini saya motret pasti otomatis Kak. Kecuali kita pengen efek-efek tertentu,
karena handphone sekarang sudah canggih Kak, sudah ada manualnya sebenarnya. Itu kalau misalnya kita malam Kak, kita pengen motret, kalau pernah Kakak lihat namanya light trail ya, itu orang pakai lampu terus digeser-geser nanti lampunya kelihatan gitu Kak, kalau Kakak pernah lihat. Nah itu diambil menggunakan tripod, di handphonenya dikasih tripod dan dikasih di settingannya itu manual, shutter speednya dilambatin. Shutter speed itu kecepatan rananya Kak. Jadi dia itu sensornya terbukanya lama sehingga bisa mengambil seluruh elemen yang cahaya-cahaya tadi Kak, seperti itu. Tapi kalau misalkan biasa saja, saya selalu pakai otomatis Kak. Jangankan kamera ini Kak, kamera biasa pun saya pakai otomatis karena saya nggak mau ribet mikirin. Saya anggap kamera sudah pintar Kak, kita tinggal mikirkan momennya saja gitu, momen dan cahaya itu aja paling Kak. Makasih Mat. Makasih. Oke Kak. Mat, tanya Mat. Ibu. Kalau ada lagi. Tanya Mat. Ya silakan Kak Zikri. Pertanyaan, kan ini terkait dengan fotografi melalui handphone ya? Iya Kak. Pada saat kapan kita mengambil foto yang live focus, maksudnya foto bokeh ya, yang tepat? Siap. Apakah pada saat foto bokeh juga perlu cahaya yang banyak, ataupun memang melihat waktu juga? Terus terkait objeknya bagaimana? Apakah memang objeknya memang harus fokus di satu tempat, titik, atau bagaimana gitu? Itu yang tepatnya bagaimana sih yang bagusnya untuk efek bokeh itu? Makasih Mat. Oke Kak. Kalau di handphone, kalau untuk bokeh itu biasanya kita ketika sudah hidup kameranya Kak ya. Misalnya contohnya seperti mana ya? Pokoknya kalau misalkan dia kameranya sudah hidup Kak ya, kita tinggal tekan saja di kamera itu dan di layarnya itu kita sentuh Kak, di mana objek yang kita ingin bokeh. Ketika kita sentuh, biasanya fokusnya akan ke tempat yang kita sentuh dan belakangnya itu bokeh. Bokeh itu sebenarnya istilahnya kalau dalam dunia fotografi itu DOF. DOF itu depth of field, sempit. Jadi hanya mengambil yang menjadi itu kita aja, istilahnya fokus kita saja gitu Kak. Jadi kalau misalkan untuk bokeh, saya rasa tidak perlu cukup cahaya itu untuk menghasilkan foto bokeh, bisa Kak. Karena bokeh itu sebenarnya adalah memaksa rana. Di dalam kamera ini ada shutter Kak. Ada kayak seperti bulat-bulat gini Kak. Kalau Kak pernah lihat namanya shutter. Nah, ketika dia dibikin bokeh, shutternya itu dibuka lebar Kak. Jadi di belakang shutter ini ada sensor. Jadi sensornya itu benar-benar cepat memasukkan cahaya sehingga bokeh hasilnya Kak. Nah, jadi kalau misalkan untuk kamera handphone ditekan saja Kak di bagian mana yang kita ingin bokeh. Biasanya sih kalau handphone sekarang udah canggih pasti bokeh Kak kalau ditekan di situ. Biasanya gitu aja sih Kak. Jadi tidak perlu melihat pagi atau sorenya ya? Kalau waktu untuk golden time-nya. Kalau timing itu Kak terkait ini Kak. Bagaimana foto itu jadi 3 dimensi, bagus. Tapi kalau misalkan kita pengen bokeh, mau kapan aja sebenarnya nggak ada masalah Kak. Kita itu cahaya tadi tujuan saya itu karena untuk yang lebih bagus aja gitu Kak. Gitu aja sih Kak. Oke. Ya, makasih Mat. Oke Kak. Mat nanya juga Mat. Oke, boleh ya. Boleh Bu. Silakan Bu Martini. Ini kan sering kita lihat tuh kalau lagi bikin video yang suka selfie gitu kan pakai ring light ya. Gimana? Nah itu apa pengaruh efeknya dalam pembentukan pencahayaan yang diperlukan dalam hal fotografi? Pakai apa Bu? Rim light? Ring light yang lampu. Ring light yang sering kalau orang make up Bu ya? Ya pokoknya kalau lihat orang yang suka bikin video-video gitu pakai gituan kan. Iya. Karena apalagi itu kan bukan barang mahal gitu. Boleh Bu, oke. Jadi sebenarnya kalau untuk ring light Bu, ini orang Indonesia yang pertama kali memperkenalkan itu Darwis Triadi Bu. Sekitar tahun 2000-an Darwis Triadi itu menggunakan ring light. Tujuannya itu sebenarnya untuk mendapatkan efek di mata Bu. Kalau Ibu pernah lihat foto ada di matanya itu ada bulatan gitu. Kayak kalau orang Naruto Sharingan ya apa ya ada ininya, ada bulat-bulatnya Bu. Nah jadi tujuan ring light itu Bu untuk membuat cahayanya rata Bu. Jadi biasanya kalau kita video Bu ya, ada ring light-nya itu tuh cahayanya rata Bu, karena cahayanya dari bawah, dari kiri, kanan, atas, bawah. Jadi untuk ke depan itu ngeliat video itu rata bagus Bu, mulus gitu cahayanya, dan cahayanya itu soft, cahaya lampu gitu Bu ya. Mungkin itu sih Bu. Jadi kalau misalkan untuk bikin YouTube, saya rasa bagus sih ring light itu, banyak juga sih orang-orang yang pakai ring light. Untuk foto juga kalau Ibu pernah lihat orang foto-foto lamaran, nikahan itu make up-nya
tempatnya itu pasti menggunakan ring light biasanya, Bu. Ada ring light yang bulat atau yang ada rame rangkainya, itu fotografernya tidak perlu menggunakan flash, langsung aja potret pasti bagus, Bu. Karena cahayanya rata, Bu. Itu sih, Bu. Oke, makasih ya, Mat. Oke, Bu. Silakan, Bu. Ada Mat. lagi. Gimana? Mat. Silakan, Kak Fauzan. Mat. Iya, Kak. Ya, Mat. Materi Rahmat ini baru prolog kalau menurut saya. Wah. Makanya saya sarankan sih ada episode 2 ya. Waduh. Itu karena Rahmat udah menyampaikan ini apa namanya, cara berjualan foto di Getty Image, Shutterstock gitu. Saya udah punya akun di Shutterstock dan pernah coba-coba jual foto tapi nggak laku, Mat. Sama nggak, betul, saya juga nggak laku. Jadi sarannya sih bagusnya ada ke teknis langsung nanti ya, gimana boleh. Jualan foto di Getty Image atau Shutterstock gitu kan. Karena Shutterstock sedikit sendiri sih punya karakter apa namanya, jenis-jenis foto yang bisa diterima di Shutterstock. Kalau saya sekilas saya lihat di Shutterstock kayak gitu. Termasuk bagaimana cara ngedit kayak gitu, Mat. Siap, Kak. Ya, mungkin perlu episode 2 ya. Lagi. Nah, oke, Kak, boleh, Kak. Iya. Okay. Oh ya, Mat, ini backgroundnya di Bukit Jipang, Mat, kalau Rahmat tahu. Bener, Kak. Jipang. Tadi saya udah lihat, ini Bukit Jipang nih, Kak. Curup. Bukit Jipang, Curup, Mat. Iya, bener. Pernah ke sana, Mat? Pernah, Kak. Itu aja, Mat, mungkin, Mat. Boleh, Masih, Kak. Mat. Boleh. Siap, Kak. Nanti kita bikin privat, Kak. Silakan Bapak Ibu, kalau ada lagi. Kalau saya tahu, saya jawab. Nggak ada lagi kayaknya ya. Mungkin menanggapi sedikit aja kali dari Kak Fauzan ya. Kalau Shutterstock tuh intinya gini, Kak. Pertama, kalau saya pribadi, saya selalu bikin yang tidak ada properti rilis atau model rilis. Jadi tidak ada orangnya gitu, Kak. Atau barang-barang yang jadi foto itu tidak ada objek-objek yang kayak seperti museum dan sebagainya. Terus kalau misalkan untuk yang laku ya, saya juga terus terang paling cuma berapa dolar sih, Kak, di Shutterstock saya tuh. Tapi yang laku tuh gini, Kak, sebenarnya. Ini rahasia nih jadinya dibagi-bagi ke umum. Tapi nggak apa-apa, ini untuk kebaikan. Jadi ketika kita jualan di Getty, di Shutterstock dan sebagainya, untuk menjadi laku itu kita harus melihat trending, Kak. Trendingnya itu apa gitu. Jadi misalkan kayak sekarang, kayak kemarin Februari kayak itu Valentine. Jadi kalau kita mau ngambil foto, Kak, ambillah foto-foto bunga mawar, foto-foto balon hati, terus nah seperti itu, Kak. Mungkin ya itu resepnya, Kak, untuk foto kita tuh laku gitu, Kak. Saya baru kemarin malam foto saya yang tadi saya tampilin degung itu laku ternyata, Kak, di Shutterstock. Ya lumayan, Kak. Walaupun hasilnya itu palingan dihargai cuman sekarang Shutterstock semakin murah, Kak. Paling cuman Rp2.000, Kak, satu foto, Kak. Tapi kalau banyak lumayan, Kak, kalau lumayan. Iya. Ya, mungkin itu aja Bapak Ibu. Saya rasa udah pada ini ya. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, nanti coba saya sharing pribadi saja. Saya tidak bermaksud menggurui, saya juga masih terus belajar. Ya mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah ngerti. Di sini juga saya lihat di KBP ini ada banyak fotografer diam-diam yang menurut saya udah jago-jago ini, hasil-hasilnya luar biasa. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rahmat. Sama-sama. Silakan, Rey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahmat atas sharingnya terkait fotografi. Demikian Bapak Ibu, dengan berakhirnya paparan dari Kak Rahmat tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Rahmat, terima kasih Zikri, terima kasih Rey. Rey. Sama-sama, Bro. Rahmat, sharingnya. Terima kasih Rahmat, terima kasih Zikri. Terima kasih Rahmat. Terima kasih juga Zikri.